Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah, Baik, Bu. semoga sehat ya. Semoga sehat dimanapun kalian berada. Baik, kita absen dulu ya. Silakan absen di link di kolom chat yang sudah Ibu berikan. Ibu tunggu 5 menit ya. Iya, Bu. Sudah semua absen? Sudah absen di link yang Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Oh, sudah. Terima kasih semuanya. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta Sari untuk memimpin doa bersama. Silakan Sari. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Sari, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan menonton video motivasi ya. Baik semuanya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, agar kita semangat, kita akan menonton video motivasi berikut. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa, dengan ketekunan? Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Sudah semangat habis menonton videonya? Semangat, Bu. Siap, Semangat Bu. menonton videonya tadi? Setelah menonton videonya semangat? Semangat, Bu. Semangat semuanya? Berjanji Semangat, Bu. serius belajarnya? Ya, Bu. Ya. Janji, Bu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, Bu, masih ingat, Bu. Baik, masih ingat. Sebutkan bentuk-bentuk penyajian data dan macam-macam distribusi frekuensi. Pelajaran minggu lalu. Bentuk-bentuk penyajian data adalah diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram batang daun. Macam-macam distribusi frekuensi adalah distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Dah, Bu. Terima kasih Sari sudah mengingatkan pelajaran minggu lalu. Ya, Hari Bu. ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil frekuensi dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai
pada hari ini yaitu 1. Melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data MEN dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data MEN dengan benar. Yang ketiga, diberikan permasalahan dalam bentuk soal cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data MEN dengan benar. Yang keempat, diberikan permasalahan dalam bentuk soal cerita, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data MEN dengan benar. Adapun manfaat mempelajari ukuran pemusatan data MEN, yaitu kita bisa mengetahui rata-rata dari data atau kejadian. Misal, kalian diberi uang jajan itu 1 bulannya 300.000. Jadi dengan belajar MEN itu, kalian bisa menentukan pengeluaran setiap harinya itu berapa, supaya uang yang diberikan orang tua kalian itu cukup untuk 1 bulan. Nah, ini juga salah satu. Pernahkah kamu menghitung rata-rata nilai matematika yang kamu dapatkan? Pernah nggak? Sari pernah? Pernah, Bu. Nah, misal nilai matematika yang kamu dapatkan adalah 70, 60, 80. Berapa rata-ratanya? Ada yang tahu? 70, Bu. 70. Ayat berapa ayat? 70, Bu. 70. Sama berarti dengan Sari ya jawabannya? Ya, benar ya jawabannya 70. 70 itu nilai rata-ratanya didapat dari 70 ditambah 60 ditambah 80 dibagi 3. Itu hasilnya adalah 70. Baik, kalian berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Dan pelajari materi dari buku elektronik, bahan ajar, PowerPoint, video pembelajaran, dan referensi lain yang Ibu sudah berikan di dalam akun Google Classroom kalian. Ya, ini Ibu beri waktu 15 menit untuk membuka akun Google Classroom-nya ya, untuk mempelajari bahan-bahan yang sudah Ibu berikan ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham? Ya, paham. Silahkan ya, sambil buka ya, sambil buka. Nah, dalam akun Google Classroom kalian, ini adalah gambaran besar materi yang saya berikan itu, yaitu tentang rataan hitung MEN data tunggal dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Rumus dataan hitung data berbobot, X rata-rata sama dengan frekuensi pertama dikali data pertama ditambah frekuensi kedua dibagi data kedua, dan seterusnya sampai dengan frekuensi ke N dikali dengan X ke N dibagi dengan frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua sampai dengan Fn. Itu disingkat dengan sigma ya. Sigma itu artinya penjumlahan. Nah, ini adalah rumus rata-rata gabungan, yaitu dengan X gabungan sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 dan seterusnya dibagi nanti dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Dalam bahan tersebut juga sudah Ibu berikan, dalam bahan yang Ibu berikan di dalam Google Classroom kalian tersebut juga ada contoh. Nah, contohnya ini dalam bentuk soal cerita yang dekat dengan kehidupan kalian. Ya, ini salah satu contohnya, yaitu nilai rata-rata ulangan matematika dari 10 murid adalah 62. Jika digabungkan dengan nilai 5 murid lainnya, ternyata nilai rata-ratanya menjadi 54. Nilai rata-rata dari 5 murid tersebut adalah penyelesaiannya 62 sama dengan data ke-1 sampai data ke-10 karena ada muridnya 10. Lalu dibagi dengan 10,
jumlah totalnya itu 10 dikali dengan 62 ini. Jadi jumlah totalnya 620. Misalkan nilai rata-rata 5 murid adalah X, maka rumusnya persamaannya 54 sama dengan 620 ditambah 5X dibagi 15. Lalu 15 ini dikali dengan 54, dapat hasilnya 810. Tuh, persamaannya jadi akhirnya kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 38. Jadi nilai 5 murid tersebut sama dengan 38. Ada contoh soal 2. Contoh soal juga yang dekat dengan kehidupan kalian. Misalnya, hasil ulangan matematika 40 siswa sebagai berikut. 3 orang mendapat nilai 4, 4 orang mendapat 5, 6 orang mendapat 5,5, 8 orang mendapat 6, 7 orang mendapat nilai 7, 10 orang mendapat nilai 8, dan 2 orang mendapat nilai 9. Tentukan rata-rata ulangan matematika 40 siswa tersebut. Penyelesaiannya, ini kita menggunakan rumus rataan gabungan ya. Rataan gabungan yang ini. Penyelesaiannya, rataan hitung nilai matematika siswa adalah 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 5 dikali 6 ditambah 6 dikali 5,5 ditambah 8 dikali 6 ditambah 7 dikali 7 ditambah 10 dikali 8 ditambah 2 dikali 9 dibagi dengan 40. 40 ini adalah 40 siswa. Jadi didapat 260 dibagi 40 sama dengan 6,5. Jadi rata-rata ulangan matematika 40 siswa adalah 6,5. Nah, ini adalah rataan hitung data kelompok. Rumusnya seperti ini. X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Dengan keterangan XI itu adalah nilai tengah kelas interval, FI itu adalah frekuensi dari data tersebut, K adalah banyak kelas interval. Nah, ini adalah contoh soal yang juga dekat dengan kehidupan kalian. Diberikan data berat badan sebagai berikut. Berat badannya 40 sampai 49 ya, frekuensinya 1. 50 sampai 59 frekuensinya 4. 60 sampai 69 frekuensinya 8. 70 sampai 79 frekuensinya 14. 80 sampai 89 frekuensinya 10. 90 sampai dengan 99 frekuensinya 3. Setelah itu kita cari titik tengahnya. Dari 40 sampai 49 itu titik tengahnya adalah 44,5 dan seterusnya. Lalu nanti dikali ya, 44,5 dikali 1 itu sama dengan 44 dikali 44,5. Lalu dijumlahkan nanti hasilnya 2000 dijumlahkan dari perkalian frekuensi dengan datanya tersebut, nanti hasilnya 2950. 2950 itu kita masukkan ke dalam rumus rataan data kelompok, yaitu sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. 2950 dibagi 40 sama dengan 73,75. Nah, setelah tadi menggunakan cara rataan hitung, ada cara lain, yaitu dengan simpangan rataan. Seperti ini rumusnya. Kita selesaikan pakai soal yang tadi juga, ternyata menggunakan cara rataan hitung atau rataan sementara, itu hasilnya juga sama, yaitu 73,75. Berikutnya dengan cara coding atau cara pengkodean. Jadi rataan hitung itu bisa kita selesaikan dengan cara pengkodean dengan rumus seperti yang kalian lihat di layar, yaitu ini ya, sigma rata-rata sama dengan XS ditambah dengan sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma FI. Mu ini didapat dari data dikurang dengan data sementaranya dibagi dengan C. Baik, itu adalah gambaran dari materi yang saya berikan dalam akun Google Classroom kalian. Nah, sekarang saya ingin kalian menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik ukuran pemusatan data men, yang sudah saya berikan dalam
akun Google Classroom kalian. Nah, kerjakan secara berkelompok, temukan jawabannya, temukan konsep main dalam LKPD tersebut, dan tentukan juga adakah cara lain untuk menyelesaikannya ya. Ibu tunggu waktunya 20 menit ya dari sekarang kalian menyelesaikan LKPD tersebut. Setelah itu nanti Ibu akan tunjuk kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ini boleh aja tutup kamera, kalian bisa berdiskusi dulu untuk menyelesaikan LKPD tersebut ya. Tapi jangan keluar dari ruang Zoom ini. Jangan keluar dari ruang Zoom ini, diskusi ya, mengerjakan LKPD tersebut. Nanti Ibu akan minta kelompok mana yang akan mempresentasikan LKPD tersebut. Abel masuk kelompok mana, Abel? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, ya. Ya, Kelompok silakan. 2. Ya, silakan diskusi ya. Tutup kameranya, Bel. Ada yang sudah? Bakri sudah. Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan di akun Classroom kalian? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya, sekarang saya minta kelompok 1 ya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap kelompok 1? Yang diwakili siapa? Hamid? Ya, Hamid. Ya, Bu, siap, Bu, saya, Bu. Ya, Ya, Bu, Hamid saya, yang Bu. akan mempresentasikan ya dari kelompok 1. Ya, Bu. Bisa dimulai, Bu. Ya. Ini adalah hasil dari kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang diwakili oleh Hamid untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD dari kelompok 1. Langsung saja masuk ke nomor 1, yaitu lakukan pengumpulan data tentang ukuran sepatu teman di kelasmu dan catat sebagai data yang tersebar. Lalu kami dapatkan nilai 37, 38, 38, 36, 37, 36, 38, 37, 40, 41, 40, 40, 41, 40, 36, 37, 37, 41, 41, 40, 42, 42, dan 42. Lalu masuk ke nomor 2. Data yang telah didapat pada langkah pertama masukkan ke dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, ukuran sepatu 36 dengan turus 3 karena frekuensinya 3. Lalu ukuran sepatu dikali frekuensi sama dengan 36 dikali 3 sama dengan 108. Nomor 2, ukuran sepatu 37 dengan turus 5 karena frekuensinya 5. Lalu ukuran sepatu dikali frekuensi sama dengan 37 dikali 5 sama dengan 185. Nomor 3, 38 dengan
turus 3 karena frekuensinya 3. Lalu ukuran sepatu dikali frekuensi sama dengan 38 dikali 3 sama dengan 114. Nomor 4, ukuran sepatu 40 dengan turus 5 karena frekuensinya 5. Ukuran sepatu dikali frekuensi sama dengan 40 dikali 5 sama dengan 200. Nomor 5, ukuran sepatu 41 dengan turus 4 karena frekuensinya 4. Lalu ukuran sepatu dikali frekuensi sama dengan 41 dikali 4 sama dengan 164. Nomor 6, 42 dengan turus 3 karena frekuensinya 3. Lalu ukuran sepatu dikali frekuensi sama dengan 42 dikali 3 sama dengan 126. Lalu jumlah ukuran sepatu dikali frekuensi sama dengan 897. Masuk ke nomor 3. Jumlahkan semua yang ada di dalam kolom ukuran sepatu dikali frekuensi. Kami mendapatkan nilai 897 berdasarkan perhitungan tabel pada nomor 2 tadi. Ya. Nomor 4. Bagilah dengan banyak murid dalam satu kelas. Sama dengan 897 dibagi banyak murid yaitu 23 sama dengan 39. Nah, nomor 5, hasil yang diperoleh tersebut adalah min atau rata-rata. Lalu masuk ke permasalahan. Simpulkan dulu. Simpulkan. Nah, kesimpulannya min atau rata-rata adalah jumlah nilai data dibagi banyak butir data. Oke. Ya, lanjut. Kemudian masuk ke permasalahan. Banyak jam tidur dari beberapa orang adalah sebagai berikut. Nomor 1, banyak jam tidur 6 dengan jumlah banyak orang yaitu 2. Kemudian banyak jam tidur dikali banyak orang sama dengan 6 dikali 2 yaitu 12. Nomor 2, banyak jam tidur dengan banyak orang 4. Lalu banyak jam tidur dikali banyak orang sama dengan 7 dikali 4 yaitu 28. Nomor 3, banyak jam tidur 8 dengan banyak orang 6. Lalu banyak jam tidur dikali banyak orang yaitu 8 dikali 6 yaitu 48. Nomor 4, banyak jam tidur 9 dengan banyak orang 5. Kemudian banyak jam tidur dikali banyak orang yaitu 40. Nah, 9 dikali 5 yaitu 45. Nomor 5, banyak jam tidur 10 dengan banyak orang 3. Lalu banyak jam tidur dikali banyak orang yaitu 10 dikali 3 yaitu 30. Kemudian banyak jam tidur itu dijumlahkan lalu didapatkan nilai 163. Lalu tentukan min atau rata-rata dari data tersebut. Penyelesaiannya dengan rumus min atau rata-rata sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak butir data, yaitu 163 dibagi 163 dibagi 20 sama dengan 8,15. Jadi min atau rata-rata data tersebut adalah 8,15. Kemudian pada data berat badan, langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Dengan berat badan 36 sampai 40 dengan ditemukan titik tengah yaitu 38 dengan frekuensi 4. Lalu frekuensi dikali titik tengah sama dengan 38 dikali 4 yaitu 4 dikali 38 sama dengan 152. Kemudian pada berat badan 41 sampai 45 dengan titik tengah 43 dengan frekuensi 8. Kemudian frekuensi dikali titik tengah yaitu 8 dikali 43 sama dengan 344. Lalu pada berat badan 46 sampai 50 dengan titik tengah 48
Lalu frekuensinya 9. Kemudian frekuensi dibagi titik tengah yaitu dikali titik tengah yaitu 9 dikali 48 sama dengan 432 sampai seterusnya. Nah, kemudian didapat nilai 2615 berdasarkan penjumlahan dari data-data tersebut. Lalu masukkan saja rumusnya. X rata-rata sama dengan sigma FI XI bagi sigma FI sama dengan 2615 bagi 50 sama dengan 52,3. Jadi rata-ratanya adalah 52,3. Nah, min atau rata-rata untuk data kelompok adalah jumlah frekuensi dikali data dibagi jumlah frekuensi. Nah, lalu ada cara lain untuk menghitung rata-rata tersebut, yaitu dengan rumus X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI. Lalu pada tabel berat badan 36 sampai 40 dengan titik tengah 38, frekuensinya 4. Kemudian DI-nya sama dengan XI kurang X rata-rata sementara yaitu min 15 dengan FI DI-nya 60 berdasarkan min 15 dikali 4 yaitu 9. Begitu pula sampai seterusnya. Lalu didapatkan hasil data-data tersebut min 35. Untuk perhitungannya langsung saja ke rumus. X sementara sama dengan X rata-rata sama dengan X sementara tambah sigma FI DI bagi sigma FI sama dengan 35 ditambah minus 35 dibagi 50 sama dengan 52,3. Nah, kesimpulan dari jawaban tersebut adalah menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma FI XI bagi sigma FI dengan rumus X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara tambah sigma FI DI bagi sigma FI hasilnya sama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu semangatnya dari kelompok 1. Ya, bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Namun, saya minta dari kelompok 2. Kelompok 2 juga bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu nanti apakah ada kesamaan hasil yang didapat dari kelompok 1 antara kelompok 1 dengan kelompok 2 ya. Saya minta kelompok 2 ya yang presentasi berikutnya ya. Ya, apakah nanti hasil mereka sama atau berbeda? Nanti kita lihat hasil dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Ini adalah hasil dari kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan. Baik, saya perwakilan kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Langsung saja untuk penyelesaian. Pertama di sini ada berat badan 3 sampai dengan 40, titik tengahnya ada 38, frekuensinya ada 4. Untuk UI sama dengan XI dikali X rataan
X sementara UI sama dengan XI dikali X sementara dibagi C ada min 3. Untuk kali UI ada 12. Jadi hasil akhir yang kami dapatkan adalah min 7. Masuk pada rumus yang pertama X rata-rata sama dengan X sementara ditambah sigma X1 dikali UI dibagi XI dikali C dengan 53 ditambah min 7 dibagi 50 dikali 5 mendapatkan hasil akhir 52,3. Jadi kesimpulan dari jawaban kami adalah menggunakan rumus rataan hitungan dengan rumus rata-rata, sementara cara pengkodean hasilnya sama. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Penghitungannya, cuman di kelompok 2 ini mereka menggunakan cara pengkodean ini agar perhitungannya menjadi lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana dan sudah bagus ya jawabannya. Ternyata antara kelompok 1 dan kelompok 2 walaupun dengan cara yang berbeda tetap hasilnya sama ya. Sama hasilnya. Nah, jadi sudah bagus semuanya hasil dari diskusinya. Nah, sekarang saya beri kesempatan ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ada nggak kelompok lain yang ingin bertanya dari penjelasan teman-temannya? Ada nggak dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana cara menentukan X sementara pada soal min data kelompok. Yang ini ya yang ditanyakannya ya. Yang ini. Nah, bagaimana kelompok 1 atau 2 yang mau menanggapi? Boleh. Silakan kelompok berapa yang ingin menanggapi? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bu. Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Cara menentukan X sementara yaitu dengan mengambil titik tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Ya. Dari kelompok 3 apakah bisa dipahami? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Sari? Ada yang bertanya? Bu, bagaimana cara menentukan titik tengah, Bu? Oh, bagaimana cara menentukan titik tengah? Ini saya panggil dari kelompok 1 tadi. Kelompok 1 yang presentasi tadi si Hamid. Mana Hamid? Nah, silahkan ditanggapi dari kelompok 1. Katanya tadi bagaimana cara menentukan titik tengahnya? Titik tengah ini yang dimaksudnya. Ya. Baik, jadi dari nilai 36 sampai 40 itu ditemukan 38, dapatnya dari misalnya 36, 37, 38, 39, 40. Nah, jadi angka 38 ini berada di tengah-tengah dan itu adalah titik tengahnya. Bagaimana Sari? Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Titik tengah itu adalah titik tengahnya. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Diskusi kelompoknya bagus semua. Tepuk tangan semuanya. Ya. Sekarang saya akan meminta salah satu dari kalian yang akan menyimpulkan kesimpulan dari materi hari ini. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Abel, silahkan simpulkan hari ini apa? Kesimpulannya 1. Min untuk data tunggal adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya butir data. Yang kedua, min untuk data kelompok adalah jumlah frekuensi dikali data dibagi jumlah frekuensi. Bagus sekali, Abel sudah menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang main ya, main data tunggal dan main data kelompok. Main data tunggal tadi yaitu jumlah nilai data dibagi banyaknya butir data ya.
Min untuk data kelompok adalah jumlah frekuensi dikali data dibagi jumlah frekuensi. Sekarang saya minta kalian membuka akun Google Classroom ya. Jadi saya sudah menaruh link soal evaluasi dalam akun Google Classroom-nya ya. Ya, dikerjakan dari sekarang, dan ini adalah salah satu soal yang saya berikan dalam akun Google Classroom kalian pada link tersebut, yaitu soalnya berbentuk cerita. Salah satunya itu terdapat 3 kelompok, yaitu 1, 2, dan 3. Rata-rata nilai kelompok 1 8,4, rata-rata nilai kelompok 2 7,6, dan rata-rata nilai kelompok 3 sama dengan 8. Banyak anggota kelompok 1 adalah 5, lebih sedikit dari kelompok 2. Banyak anggota kelompok 3, 5 lebih banyak dari kelompok 2, dan 3 kali banyak anggota kelompok 3 sama dengan 5 kali banyak anggota kelompok 1. Tentukan rata-rata nilai keseluruhannya. Itu adalah salah satu contoh soal evaluasi yang saya berikan di dalam link akun Google Classroom kalian. Kalian kerjakan ya. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah selesai? Selesai, Bu. Oh, ada yang selesai, ada yang belum ya? Ada yang masih mencari-cari? Ada yang masih Selesai, menghitung? Bu. Ada yang selesai ya? Selesai. Selesai ya, sudah ya. Baik, saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk merefleksikan kegiatan pelajaran kita hari ini. Saya minta si Bakri ya. Apa yang kamu pelajari hari ini, Bakri? Saya pelajari yaitu tentang mendata tunggal, mendata kelompok, penggunaan Zoom dan Google Classroom. Ya. Apa yang paling kamu sukai dari pelajaran hari ini? Yang paling saya sukai dari pelajaran hari ini yaitu saya bisa melihat presentasi hasil penyelesaian dari teman lain dan mengetahui penyelesaian yang benar tentang materi Min. Apa yang belum kamu pahami dari pelajaran hari ini, Bakri? Tidak ada, Bu. Hanya Tidak ada? Hanya bagaimana apa? kalau kita hanya pertanyaan saran. Oh, hanya saran. Oke, saran. Boleh. Ya, saran. Bagaimana kalau kita mencoba aplikasi yang lain, Bu? Seperti Google Meet. Oh, boleh. Minggu depan kita coba ya pakai aplikasi yang lain, pakai Google Meet, karena hari ini Oke, kita pakai Zoom. Jadi minggu depan pertemuannya pakai Google Meet ya. Bagus sekali sarannya Bakri ya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ya, Bu. Sudah bagus semuanya. Baik, saya cukupkan pelajaran hari ini, dan ingat minggu depan kita belajar tentang median ya. Median. Dan terima kasih sudah bergabung dalam ruang Zoom pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di mana saja dan kapan saja. Untuk doa penutup, saya minta Ayatullah untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.